Dinasti Fatimiyah menyatakan dirinya sebagai keturunan langsung Hazrat Ali dan Fatimiyah dari Ismail, anak Ja'far Shiddiq, keturunan ke-6 dari Ali. Kaum Syiah Ismailiyah itu sendiri muncul karena berselisih paham dengan Syiah Imamiyah tentang imam yang ketujuh. Menurut kaum Imamiyah, imam yang ketujuh adalah putra Ja'far yang bernama Musa al-Kazim. Sedangkan menurut Ismailiyah, imam yang ketujuh adalah putra Ja'far yang bernama Ismail. Sehingga meskipun Ismail sudah meninggal, kaum Ismailiyah tidak mau mengakui penobatan Musa al-Kazim sebagai imam. Menurut mereka, hak atas Ismail sebagai imam tidak dapat dipindahkan kepada orang lain walaupun sudah meninggal. Sekte Ismailiyah ini pada awalnya tetap tidak jelas sehingga datanglah Abdullah ibnu Maimun yang kemudian memberi bentuk terhadap sistem agama dan politik Ismailiyat ini. Menurut von Grunebaum, pada tahun 860 Masehi, kelompok ini pindah ke daerah Salamiyah di Syria, dan disinilah mereka membuat suatu kekuatan dengan membuat pergerakan propagandis dengan tokohnya Said ibnu Husain. Mereka secara rahasia menyusupkan utusan-utusan ke berbagai daerah muslim, terutama Afrika dan Mesir, untuk menyebarkan Ismailiyat kepada rakyat. Dengan cara inilah mereka membuat landasan pertama bagi munculnya dinasti Fatimiyah di Afrika dan Mesir. Pada tahun 874 Masehi, muncullah seorang pendukung kuat dari Yaman yaitu bernama Abu Abdullah al-Husain yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pelopor Al-Mahdi. Abu Abdullah al-Husain kemudian pergi ke Afrika Utara dan karena pidatonya yang sangat baik dan berapi-api, ia berhasil mendapat dukungan dari suku Barbar. Selain itu, ia mendapat dukungan dari seorang gubernur Ifriqiya yang bernama Zirid. Pada tahun 909 Masehi, Said berhasil mengusir Ziyadatullah, seorang penguasa Aghlabi terakhir, untuk keluar dari negerinya. Kemudian Said diproklamasikan menjadi imam pertama dengan gelar Ubaidul Al-Mahdi. Dengan demikian berdirilah pemerintahan Fatimiyah pertama di Afrika, dan Ali menjadi khalifah pertama dari dinasti Fatimiyah yang bertempat di Al-Qayrawan. Dari basis mereka di Ifriqiya, mereka segera mengumpulkan berbagai perlengkapan dan kekayaan untuk memperkuat kekuasaan dari provinsi Mesir sampai provinsi Fez di Maroko. Kemudian pada tahun 914 Masehi, mereka bergerak ke timur dan berhasil menekan Alexandria atau Iskandaria, menguasai Syria, Malta, Sardinia, Korsika, Pulau Beatrice, dan pulau lainnya. Selanjutnya, pada tahun 920 Masehi, ia mendirikan kota baru di Tunisia yang kemudian diberi nama Al-Mahdi. Pada tahun 934 Masehi, Al-Mahdi wafat dan digantikan oleh anaknya yang bernama Abu Al-Qasim dengan gelar Al-Qasim. Pada 934, Al-Qasim mampu menaklukkan Buang dan wilayah sedang Calabria. Pada waktu yang sama, ia mengirim pasukan kembali, tetapi tidak berhasil karena sering dihadang oleh Abu Yazid Makad, seorang Khawarij di Mesir. Al-Qasim meninggal dan kemudian diganti oleh anaknya Al-Mansur, yang berhasil menumpas pemberontakan Abu Yazid Makad. Dan Al-Mansur kemudian digantikan Abu Tamim dengan gelar Al-Mu'iz. 3 tahun kemudian Mu'iz meninggal dunia dan digantikan oleh Aziz. Sesudah itu digantikan oleh Al-Hakim yang melanjutkan pembangunan Daulat Fatimiyah. Al-Hakim memerintah selama 25 tahun. Jasanya yang besar adalah mendirikan Darul Hikmah berfungsi sebagai akademi yang sejajar dengan lembaga Korpa dan Baghdad. Dilengkapi dengan perpustakaan yang bernama Al-Ulum yang diisi dengan bermacam buku dan berbagai macam ilmu. Pada masa awal pemerintahannya, Mu'iz berhasil menaklukkan Maroko.
Sisilia dan Mesir dengan memasuki kota Kairo lama dan menyingkirkan dinasti Iksidia. Setelah memerintah Mesir, Fatimiyah membangun kota di Kairo baru dan terus memperluas kekuasaannya sampai ke Palestina, Suriah dan mampu mengambil penjagaan atas 4 tempat suci Hijaz. Setelah Mu'iz meninggal, ia diganti olehnya yang bernama Abu Mansur Nizar al-Aziz. Ia terkenal sebagai seorang yang pemberani dan bijaksana. Di bawah pemerintahannya, dinasti Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahan Al-Aziz, seluruh Syria dan Mesopotamia bisa ditaklukkan. Pada masa kekuasaannya dinasti Fatimiyah, Mesir menjadi saingan berat bagi Baghdad yang kekuasaannya mulai lemah bawah penguasa Bani Buwayhi. Penguasa Fatimiyah Al-Aziz, penguasa Baghdad Buwayhi menjalin persahabatan dengan cara saling menukar duta. Dalam pemerintahannya, Al-Aziz sangat liberal dan memberikan kebebasan kepada setiap agama untuk berkembang. Ia mengangkat seorang wazirnya dari pemeluk agama Kristen yang bernama Isa ibnu Nur. Di samping itu, Manasah, seorang Yahudi, diberi dan tinggi dalam pemerintahan berdasarkan kemampuannya. Pada masa pemerintahan Al-Aziz ini, kedamaian umat beragama terjadi dengan baik dalam waktu yang cukup. Adapun khalifah-khalifah Daulah Fatimiyah secara keseluruhan ada 14 orang. Yang pertama Muhammad Abdullah, yang kedua Abul Qasim Muhammad Al-Qa'im bin Amr Allah bin Al-Mahdi Ubaidillah, yang ketiga Abu Zahid Ismail Al-Mansur. Yang kedua yaitu Daulah Aghlabiyah. Berdirinya Daulah Aghlabiyah di Tripoli, Ifriqiya, dan sebagian dari Maghrib Al-Ausar dinilai sebagai sebuah pengalaman baru dalam sistem pemerintahan Daulah Islamiyah. Pengalaman baru ini adalah dalam bentuk kebijakan yang mungkin bisa disebut sebagai sistem negara federal, yaitu melepaskan pemerintahan salah satu wilayah negara untuk diserahkan kepada keluarga atau dinasti tertentu yang patuh dan setia kepada pemerintah pusat dengan ketentuan pemerintahan wilayah tersebut membayar semacam pajak tahunan dalam jumlah tertentu kepada pemerintahan pusat. Spirit pengalaman ini tidak jauh berbeda dengan kondisi umum Daulah Abbasiyah. Pengalaman model pemerintahan seperti itu bisa menghemat banyak tenaga dan waktu bagi pemerintahan pusat. Meskipun pemerintahan negara sebagian seperti itu bisa dikatakan relatif independen, namun negara bagian tersebut tetap mempertahankan aspek formal kedaulatan dan supremasi pemerintahan negara pusat, seperti penggunaan simbol dan lencana negara pusat. Khutbah tetap dengan menggunakan nama negara pusat, koin uang tetap menggunakan nama khalifah negara pusat, dan lain sebagainya. Khalifah Daulah Abbasiyah Harun ar-Rasyid memulai kebijakan baru tersebut untuk merealisasikan sejumlah tujuan di wilayah-wilayah barat yang jauh dari pemerintahan pusat Daulah Abbasiyah di Baghdad. Barangkali di antara tujuan tersebut yang paling penting adalah memberikan pelajaran kepada bangsa barbar dan kelompok-kelompok pembelot lainnya. Di antara lain adalah menghadang dan menghentikan gerak langkah Daulah Adarisah agar jangan sampai memiliki kesempatan untuk menginvasi kawasan-kawasan yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Perlu disebutkan di sini bahwa para wali atau gubernur yang pernah dikirim oleh Khalifah Daulah Abbasiyah ternyata belum mampu mewujudkan prestasi apapun yang dalam upaya menundukkan kawasan-kawasan yang ada kepada pemerintahan pusat. Akhirnya para penguasa Daulah Abbasiyah terpaksa hanya fokus mempertahankan kawasan Ifriqi hingga jalur aliran sungai Salif.
yang memisahkan antara wilayah Ifriqi dan Maghrib al-Awsat. Sedangkan wilayah-wilayah yang ada di sebelah baratnya dibiarkan tetap berada di tangan para penduduknya tanpa melakukan intervensi terhadap urusan mereka. Di antaranya lagi adalah mengamankan Mesir yang merupakan wilayah barat Daulah Abbasiyah terbesar. Wajar saja jika dalam suasana politik dan kebijakan seperti itu, kawasan Maghrib al-Awsat dan Maghrib al-Aqsa terlepas dan bermunculan daulah-daulah kecil yang independen di sana. Al-Balazuri menceritakan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid yang berinisiatif menawarkan kepada Ibrahim bin Aghlab untuk memimpin pemerintahan wilayah Qayrouan. Hal itu disampaikan ketika Khalifah Harun ar-Rasyid mengetahui munculnya berbagai gejolak dan kekacauan di wilayah Ifriqi. Tawaran ini itu juga merupakan usulan dan masukan dari Harsamah bin A'yun. Ibnul Atsir menyebutkan ketika negeri Ifriqi berada di tangan Muhammad bin Muqatil dan Tamam pun patuh kepadanya, maka rakyat negeri Ifriqi tidak menyukai hal itu. Akhirnya mereka mendesak Ibrahim bin al-Aghlab untuk menulis surat kepada Khalifah Harun ar-Rasyid agar pemerintahan wilayah tersebut diserahkan kepada dirinya. Ia pun memenuhi desakan mereka tersebut. Waktu itu ia menjadi gubernur wilayah Mesir. Keterangan senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Khaldun. Sementara itu Abu al-Mahasin Yusuf bin Taghri Bardi menegaskan ketika Tamam mengalami kekalahan menghadapi Ibrahim bin Aghlab, maka kebencian masyarakat terhadap Al-Aki semakin memuncak dan mereka pun mengirimkan surat kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Akhirnya sang khalifah pun mencopot Al-Aki dan menunjuk Ibrahim bin al-Aghlab sebagai amir mereka. Bagaimanapun juga dalam situasi dan kondisi tersebut berlangsunglah sebuah kesepakatan pada bulan Muharram 184 Hijriah atau 800 Masehi antara Khalifah Harun ar-Rasyid dengan Ibrahim bin al-Aghlab yang waktu itu menjadi gubernur Azab dan berambisi untuk memimpin wilayah Ifriqi. Isi kesepakatan tersebut adalah Ibrahim bin al-Aghlab memimpin pemerintahan Tripoli Ifriqi dan Azab di bawah kedaulatan dan supremasi Daulah Abbasiyah. Hal itu dengan kekuatan pertama, dirinya tidak memiliki kewenangan atas pihak tahunan dari Mesir yang sebelumnya dikirimkan kepada gubernur Ifriqi untuk membiayai gaji tentara sebesar 100.000 dinar. Kedua, ia harus menyetor pajak tahunan sebesar 4.000 dinar kas negara. Dan ketiga, ia tetap loyal kepada para penguasa Daulah Abbasiyah dan berikut memerangi musuh mereka. Demikianlah akhirnya berdirilah Daulah Aghlabiyah di Ifriqiya di tangan Ibrahim bin al-Aghlab. Waktu itu ia menjadi Qayrouan sebagai ibu kota Daulah Aghlabiyah yang ia dirikan.